Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi atau sistem komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Jadi di pertemuan ini kita akan mengetahui bahwa ternyata komunikasi yang selama ini yang kita ketahui bahwa komunikasi itu antara orang dengan orang lain. Tetapi komunikasi yang akan kita pelajari saat ini yaitu komunikasi dengan diri kita sendiri tanpa adanya orang lain. Untuk mengetahuinya, kita akan membahasnya seperti berikut ini. Yang pertama, sistem komunikasi intrapersonal. Apa itu sebenarnya komunikasi intrapersonal? Nah, komunikasi intrapersonal itu adalah proses bagaimana seseorang mengolah, menerima, menyimpan, lalu menghasilkan kembali informasi. Jadi kita berbicara mengenai proses komunikasi. Prosesnya itu sendiri tidak membutuhkan orang lain, melainkan proses dari diri sendiri, menerima, mengolah, menyimpan, mikir-mikir, dan kemudian menghasilkan informasi baru dari penerimaan dan pengolahan dari informasi tersebut. Yang prosesnya berasal dari diri seseorang tersebut. Itu yang dimaksud dari sistem komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu proses komunikasi intrapersonal. Terdapat diantaranya sensasi oleh penginderaan, persepsi, memori, dan proses berpikir. Saya akan menjelaskan proses dari komunikasi intrapersonal ini. Yang pertama yaitu sensasi. Apakah itu sensasi? Sensasi adalah tahap ini merupakan awal dari penerimaan informasi melalui penginderaan. Stimulus melalui penginderaan kita, ada suara yang bisa kita dengar, ada tampilan komunikator yang bisa kita lihat seperti teman-teman yang dapat melihat saya melalui layar teman-teman, atau ada bau parfum yang dapat tercium dari seseorang yang berbicara dengan kita. Itu adalah sensasi. Nah, dalam arti sesuatu yang mengenai indera kita, salah satu contohnya seperti tulisan yang berukuran besar, sedang tulisan yang berukuran kecil pada layar handphone atau layar komputer kita, maka kita sendiri akan bereaksi mungkin dengan memicingkan mata untuk melihat tulisan yang berukuran kecil tersebut, atau mungkin kita melihat layar dengan jarak yang lebih dekat. Untuk bisa diterima oleh indera, stimulusnya harus kuat, dan faktor yang mempengaruhinya itu adalah situasional yang mempengaruhi sensasi. Nah, selain itu ada juga faktor yang berasal dari diri kita sendiri, yaitu faktor personal yang mempengaruhi sensasi itu. Nah, perbedaan sensasi dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman atau budaya, juga kapasitas alat indera yang berbeda. Jadi, semakin berbeda hal yang menyebabkannya, maka sensasi yang dirasakan pun juga semakin berbeda. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada persepsi. Yang kedua yaitu ada persepsi. Jika kita melihat, membaca, atau mendengar sensasi dari kehidupan, kita akan berpikir, maksudnya apa sih ini? Apa sih maksud dari sesuatu ini? Dari yang kita baca itu. Nah, dari sini adalah proses berpikir untuk mencari makna dari kalimat atau informasi tersebut. Itulah yang disebut persepsi. Jadi kita mencari tahu arti dari makna, arti dari bacaan yang kita baca. Maknanya apa nih dari informasi yang kita lihat? Kita mencari tahu. Dan itulah proses berpikir berlangsung. Nah, dan itulah proses persepsi yang berlangsung. Selanjutnya yaitu dalam persepsi akan memberi makna pada stimulus indrawi, pengalaman atas objek atau peristiwa dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dengan melibatkan atensi, ekspektasi atau harapan, motivasi, dan memori atas informasi yang tersimpan. Nah, yang pertama atensi atau perhatian. Persepsi itu akan tercapai ketika orang memberi perhatian atau attention pada sesuatu. Ada dua faktor dalam atensi, yaitu yang pertama faktor eksternal atau dapat disebut juga sebagai faktor situasional.
yang mempengaruhi perhatian yaitu ada gerakan, intensitas, stimulus, kebaruan atau novelty, dan perulangan. Jadi ini menunjukkan faktor-faktor yang membuat manusia memberikan perhatian kepada sesuatu atau hal-hal yang membuat manusia menarik perhatian yang datangnya dari luar. Dalam gerakan, manusia akan lebih mudah menarik perhatiannya jika ada suatu gerakan. Contohnya, seperti sebuah kelas yang semua orang lagi tenang, dan kemudian tiba-tiba ada satu orang yang berdiri atau maju ke depan dosen. Maka dari itu akan menarik perhatian orang yang berada di dalam kelas. Kalau intensitas stimulus itu contohnya seperti dalam kelas, ada satu orang yang memakai baju berwarna hijau, neon terang, ngejreng, duduk di pojokan. Nah, intensitas stimulusnya akan jauh lebih besar dari orang lain yang memakai baju yang lebih soft yang berada di kelas tersebut. Kebaruan maksudnya yaitu sesuatu yang baru akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan hal yang biasa. Perulangan yaitu ketika ada sesuatu yang diulang dan diulang itu akan memberi perhatian, seperti pengulangan iklan di TV. Ketika terus berulang, maka itu akan memberikan perhatian kita yang menontonnya. Dan yang kedua yaitu faktor internal, yaitu pengaruh perhatian. Jika faktor eksternal merupakan pengaruh yang dari luar untuk menarik perhatian kita, sedangkan faktor internal atau personal berasal dari diri kita sendiri, yang dimana kita sendiri yang memutuskan untuk memberi perhatian kepada sesuatu. Nah, contohnya yaitu faktor biologis atau rasa lapar dan haus. Jika seseorang merasakan lapar atau haus, maka semakin sulit untuk memberikan perhatian kepada sesuatu selain lebih fokus kepada makanan atau minuman. Karena dia nggak akan fokus kepada hal-hal yang di depannya ketika dia sedang lapar. Perutnya akan memberikan rangsangan bahwa dia sedang lapar dan otak mulai mencari makanan, dan yang fokusnya itu adalah makanan, bukan hal yang lain. Nah, jika seseorang merasakan lapar atau haus, maka semakin sulit untuk memberikan perhatian karena yang dipikirkannya itu adalah makanan atau minuman. Lalu ada faktor sosio-psikologis, yaitu sikap, kebiasaan, dan kemauan akan berbeda untuk memberikan perhatian. Misalnya ada 3 orang yang sedang naik gunung, yang satunya seorang mahasiswa. Ketika profesor di bidang biologi, yang kedua yaitu profesor di bidang biologi, dan yang satu lagi profesor di bidang geologi. Mereka akan punya sikap, kebiasaan, dan perhatian berbeda sesuai dari profesi mereka. Jadi profesi mereka menentukan sikap yang mereka tampilkan dan hal yang mereka lakukan itu juga dipengaruhi oleh profesi mereka. Yang ketiga yaitu ada memori. Memori merupakan proses penyimpanan informasi. Menurut Schlesinger dan Groves, di mana memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Proses memori juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama recall, mengingat kembali. Ketika kita menggunakan memori, kita mengingat kembali hal-hal yang sudah terjadi. Reconnection atau pengenalan. Yang ketiga relearning atau belajar lagi. Yang keempat yaitu ada redintegrasi, merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Nah, yang terakhir yaitu ada berpikir. Apa sih berpikir itu? Nah, teman-teman, berpikir adalah salah satu proses yang mempengaruhi kita dalam menafsirkan stimulus. Berpikir juga ada macam-macam. Berpikir secara realistis, ada berpikir yang secara autistik yang sekedar presentasi, melamun atau menghayal. Jadi berpikir itu juga ada jenis-jenisnya. Kita sedang memikirkan sesuatu, yaitu termasuk dalam berpikir tentang apa. Apakah itu kita termasuk dalam berpikir realistik atau kita termasuk di dalam berpikir autistik. Nah, berpikir juga ada secara induktif, deduktif, dan evaluatif. Apa sih maksud dari berpikir secara induktif, deduktif, dan evaluatif? Jadi, berpikir secara induktif itu kesimpulannya ada di belakang. Kita mungkin memikirkan hal-hal yang
Jadi berpikir secara induktif itu ada kesimpulannya ada di belakang. Nah, sedangkan berpikir secara deduktif kesimpulannya ada di depan, mencari benar dan salah. Jadi kalau kita berpikir deduktif, kita yang kesimpulannya itulah kita selalu mencari di dalam kita berpikir yang benarnya mana, yang salahnya mana. Kita selalu mencari antara benar atau salah dari suatu hal yang kita pikirkan. Nah, yang terakhir yaitu ada berpikir secara evaluatif. Apa sih itu berpikir secara evaluatif? Berpikir secara evaluatif itu merupakan proses mencari jawaban. Nah, pemecahan masalah, mencari ide-ide kreatif. Jadi berpikir itu secara evaluatif. Dia memecahkan, dia mengevaluasi hal-hal yang ada untuk dia bisa mendapatkan ide dari prosesnya berpikir itu. Nah, begitulah komunikasi sistem interpersonal yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk merangkum yang tadi, jadi udah ada apa sih, jadi teman-teman udah bisa mengetahui nih apa itu sistem komunikasi interpersonal. Dan proses komunikasi interpersonal itu ada berbagai macam. Tadi apa yo yang udah saya jelaskan. Nah, tadi di dalam sistem komunikasi interpersonal itu ada sensasi oleh penginderaan, ada persepsi, memori, dan proses berpikir. Jadi dalam kita komunikasi intrapersonal di mana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri itu ada proses dalamnya yang mempengaruhi komunikasi itu. Ketika kita tidak melakukan proses yang ada di dalam komunikasi intrapersonal, belum tentu komunikasi intrapersonal itu dapat berjalan dengan maksimal. Makanya dibilang ada proses komunikasi intrapersonal yang ada, yaitu supaya kita boleh mengikutinya. Nah, jadi teman-teman udah ngerti kan? Nah, kalau komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang dimana kita tuh menerima, mengolah, menyimpan, lalu menghasilkan kembali informasi yang kita dapat. Jadi komunikasi itu butuh proses. Nah, prosesnya komunikasi intrapersonal itu bukan kepada orang lain, tapi proses yang ada di komunikasi intrapersonal itu adalah prosesnya itu dari diri kita sendiri, yaitu ada tadi menerima, mengolah, menyimpan, dan mikir-mikir. Oke, demikianlah yang boleh saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman dapat memahami proses komunikasi intrapersonal yang ada persepsi, memori, dan proses berpikir. Dan itu boleh teman-teman dapat terapkan di dalam komunikasi intrapersonal teman-teman masing-masing, agar kita boleh memiliki komunikasi yang baik dengan diri kita sendiri. Karena komunikasi yang baik dengan diri sendiri itu akan memancar komunikasi kepada sesama. Demikianlah hasil dari pemaparan saya. Terima kasih.